membuat korban KDRT sulit lepas dari pasangannya, padahal potensi terulangnya kekerasan dalam rumah tangga tak hilang begitu saja, bahkan mengancam nyawa. Ya, untuk update terkini terkait dengan KDRT yang dialami oleh Dr. Kori, sudah bergabung bersama kami Kasih Humas Polres Bogor, Ibtu Desi Triana. Dan kami juga ajak Anda untuk memahaminya dari sudut pandang psikologi forensik bersama Reza Indragiri yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Kita sapa, selamat pagi Ibtu Desi, selamat pagi Mas Reza. Selamat pagi Mas Jason, Mbak Eva. Baik, terima kasih telah bergabung. Mungkin saya mau ke Ibtu Desi dulu. Yang pertama ini ada ungkapan lisan yang diungkapkan oleh Dr. Kori untuk mencabut laporannya. Apakah sudah direalisasikan, sudah dicabut laporannya? Ya, jadi terkait pencabutan laporan sampai sekarang pihak Satreskrim Polres Bogor masih belum mendapatkan surat pencabutan resmi dari yang bersangkutan. Jadi baru secara lisan saja ya, Ibtu Desi? Betul, betul Mbak. Proses hukumnya sudah sampai mana untuk proses laporan KDRT? Untuk proses penanganan perkara ini sudah masuk tahap penyidikan Mbak. Dan memang untuk tersangka sudah kita tetapkan sebagai tersangka si suaminya Dr. Kori tersebut. Baik, kalau misalnya nanti Dr. Kori mencabut laporannya begitu, nah nanti status hukumnya akan seperti apa? Apakah ada kemungkinan status tersangkanya ini juga akan dicabut atau seperti apa Ibtu Desi? Ya, jadi untuk terkait pencabutan dari kita pihak Satreskrim Polres Bogor tidak bisa mengira-ngira Mas ya. Jadi proses ini tetap berjalan. Jadi sudah masuk tahap penyidikan dan secepatnya berkas ini akan kita lengkapi dan kita limpahkan ke kejaksaan. Baik, kalau kita bicara kasusnya dulu ya, Ibtu Desi, KDRT kan bukan delik aduan. Jadi seperti apa penjelasan dari pihak kepolisian? Artinya prosesnya akan seperti apa meski dicabut? Tidak Mbak, jadi proses ini seperti yang saya jelaskan tadi, proses ini tetap terus berjalan. Walaupun ada niat untuk pencabutan, akan tetapi proses ini tetap berjalan. Baik, kita ke Mas Reza. Mas Reza, saya mau tahu dari sudut pandang psikologisnya. Kalau ada kasus seperti ini, sudah mengalami kekerasan, kemudian sudah melapor, kemudian tiba-tiba di tengah jalan mau dicabut laporannya. Kondisi-kondisi apa sih sebenarnya yang mempengaruhi seseorang ketika sudah mengalami kekerasan, tapi kemudian seolah berubah lagi, positif lagi, Mas Reza? Kita bisa bayangkan bahwa ketika katakanlah seorang korban berada dalam kondisi yang sakit, sedih, marah, ataupun perasaan-perasaan negatif lainnya, barangkali keinginan untuk memidana suami sendiri itu menjadi berkobar-kobar. Tapi dalam prosesnya, dalam perjalanan waktunya, barangkali korban ini sudah didampingi oleh tenaga psikologi, pekerja sosial, terbuka pemikirannya, kesabarannya terbit kembali, ingatannya tentang adanya sekian banyak anak juga muncul kembali. Itu yang barangkali akan bisa kemudian membuat korban ini berpikir ulang tentang rencana pemidanaan yang sudah dibangunnya sejak awal. Karena itu, betapapun KDRT memang bukan merupakan delik aduan, tapi saya berpikir sangat penting bagi otoritas penegakan hukum untuk memastikan bahwa bukan hanya kepastian hukum yang coba direalisasikan dari kasus-kasus semacam ini, tapi lebih bijak lagi, lebih luhur lagi adalah bagaimana pihak kepolisian misalnya berpikir tentang bagaimana meraih atau merealisasikan kemanfaatan hukum. Nah, pada titik inilah bisa saja kemudian polisi menerapkan diskresi yang mereka punya. Memang bisa jadi akan memunculkan kontroversi di masyarakat, tapi sekali lagi, tidak semata-mata demi kepastian hukum, tapi demi kemanfaatan hukum, terutama sekali bagi suami, bagi istri, dan bagi anak-anak mereka, bahkan mungkin bagi keluarga besar, maka kemungkinan penerapan diskresi bagi kasus yang sesungguhnya bukan merupakan delik aduan patut dipertimbangkan. Tanggapannya, Ibu Desi, terkait dengan kemungkinan diskresi dari pihak kepolisian. Ya, terima kasih. Benar penjelasan dari Bapak. Ya, kemungkinan faktor-faktor yang bisa menunjang dalam hal diskresi tersebut. Bisa terjadi, Mbak. Oke, tapi Ibtu Desi ketika, walaupun memang laporan belum dicabut, tapi kan ungkapan lisannya sudah. Nah, apa sih yang membuat Dr. Kori itu berniat untuk mencabut laporannya? Sudah diungkapkan belum alasannya?
Ya, faktor-faktor Mbak, karena keadaan Dr. Kori tersebut sedang dalam keadaan hamil besar dan ketiga anaknya juga kan masih butuh mental ya Pak, mental pemikiran di mana kedua orang tuanya terjadi seperti ini gitu. Banyak faktor sih Mbak. Ya. Kondisi Dokter Kori bagaimana saat ini? Dr. Kori sudah diamankan di rumah P2 TP2 Kabupaten Bogor, tempat rumah aman di mana di rumah tersebut yaitu perlindungan perempuan dan anak. Untuk pendampingan psikologisnya seperti apa? Ya, untuk pemeriksaan psikologi dan pendampingan psikiater juga dari RSUD Cibinong juga masih terus mendampingi dari Dr. Kori tersebut karena masih pemulihan mental psikisnya. Lalu bagaimana Ibtu Desi dengan kondisi anak-anak Dokter Kori? Ya sama, di rumah aman sudah menjalani pemeriksaan juga dari dokter. Baik, sejauh ini memang kondisinya sudah terbilang aman begitu ya. Saya mau kembali lagi ke Mas Reza. Mas Reza, melihat kondisi fenomena seperti ini begitu, tidak hanya Dokter Kori saja, tapi kemudian kita ada kasus lainnya misalnya di Cikarang yang ketika istrinya ini lehernya disayat begitu dengan suaminya. Tapi sayangnya proses hukumnya sempat stuck karena sang suami waktu itu menyangkal walaupun akhirnya menyerahkan diri. Apa yang perlu ditekankan kepada masyarakat supaya peristiwa seperti ini, kekerasan seperti ini yang kemudian sudah dilaporkan dan sudah diproses, kemudian tidak stuck di tengah jalan, Mas Reza? Masyarakat perlu dibangun keinsafannya bahwa kasus-kasus semacam ini sesungguhnya mengharuskan masyarakat untuk menerobos pagar, katakanlah demikian, menerobos pagar tempat terjadinya KDRT itu. Apalagi kalau kita bicara KUHP misalnya, sudah tersedia pasal yang menyebut bahwa kurang lebih ketika diketahui ada perbuatan pidana di sebelah rumah, tapi kemudian tetangga kiri kanan tidak peduli terhadap itu, maka justru tetangga kiri kanan juga akan bisa dipidana. Sekali lagi ini mengirim pesan tegas kepada kita bahwa memang seluruh anggota masyarakat harus melek mata, buka hati terhadap kasus-kasus KDRT yang terjadi di lingkungan sekitar. Karena mereka bisa berhadapan dengan resiko pidana ketika mereka melakukan pengabaian. Tetapi saya juga bisa paham bahwa di masyarakat kita kasus semacam ini kan dianggap sebagai kasus yang sifatnya privat. Sepanjang bisa diselesaikan pada lingkup keluarga, kenapa tidak? Barangkali itu pula yang melatar belakangi kenapa pada kasus lain di Cikarang misalnya polisi tanda petik terkesan untuk ragu-ragu karena boleh jadi bukan hanya satu atau dua kasus saja di mana ada korban yang melaporkan sudah terjadi kasus KDRT, tetapi ketika polisi sudah bekerja sedemikian rupa ternyata korban menarik laporannya dengan memilih untuk kembali menjaga keharmonisan keluarga. Nah, kompleksitas macam ini juga patut kita pahami agar sekali lagi masyarakat tidak kita hakimi sebagai kalangan yang tidak peduli dan juga agar kemudian polisi tidak dianggap sebagai pihak yang katakanlah setengah hati dalam menangani kasus-kasus KDRT. Baik, di tengah kompleksitas ini ya, Mas Reza dan juga Ibtu Desi, nanti saya akan tanya juga, kita akan tanya ke Mas Reza terkait dengan bagaimana sebetulnya solusi yang bisa dilakukan. Apakah bisa dengan berkonsultasi dengan konsultasi atau dengan penasihat pernikahan atau psikolog? Nanti kita bahas lagi ya, usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih terhubung bersama kami Ibtu Desi Triana dan juga Mas Reza Indragiri. Kita update lagi ya, Ibtu Desi, sampai kapan Dokter Kori akan berada di shelter dan apakah hingga hari ini sudah sempat bertemu dengan suaminya? Ya Mbak, kalau untuk dipertemukan belum ya Mbak ya. Yang jelas Dokter Kori dan anak-anak sudah aman di rumah aman P2 TP2 Kabupaten Bogor. Akan sampai kapan Ibtu Desi di sana? Untuk sampai kapannya masih belum bisa dipastikan. Karena kan memang kita juga sudah mengajukan permohonan untuk pendampingan dari Kementerian Perempuan dan Anak, di mana nanti akan dihadirkan ahli pidana terkait perkara ini dan terus berlanjut prosesnya pemberkasan dan kalau sudah lengkap kita limpahkan ke kejaksaan dan tinggal nunggu dari kejaksaan P21-nya. Demikian Mas. Ibtu Desi, apakah ada rencana mempertemukan Dokter Kori dengan suaminya dalam waktu dekat ini?
Masih belum, Mbak. Baik, masih belum. Tapi kalau untuk bertemu dengan keluarga terdekat misalnya, ada nggak rencana untuk ke situ? Ya, kemungkinan untuk orang tuanya saja nggak apa-apa. Baik, nanti akan ada pertemuan dengan orang tua begitu ya. Saya mau ke Mas Reza. Mas Reza, tadi seperti pertanyaan Eva sebelum jeda, apakah kemudian permasalahan KDRT ini bisa ditangani misalnya dengan sekedar konsultasi di penasehat pernikahan atau misalnya ke psikiater atau psikolog, Mas Reza? Garis bawah terlebih dahulu bahwa saya tidak memberikan pembenaran apapun terhadap KDRT. Namun dengan kompleksitas yang ada, saya pikir memang dibutuhkan adanya terobosan-terobosan, kerja-kerja hukum yang sifatnya progresif, agar kemudian kasus yang kompleks ini tidak ditangani secara simplistis. Kita tidak bisa abaikan adanya faktor keluarga, faktor anak, dan seterusnya. Karena itulah, di sekian banyak negara, memang mereka juga mengenakan yang namanya diversi. Yaitu bagaimana kasus-kasus semacam ini yang sesungguhnya merupakan kasus pidana, tetapi tidak diselesaikan lewat mekanisme pidana. Tidak lagi dibutuhkan adanya penyidikan, penuntutan, persidangan, apalagi pemenjaraan. Namun dicari cara-cara lain yang diyakini lebih efektif untuk menata ulang relasi terutama pasutri tersebut. Diversi itu banyak jenisnya, tetapi yang ingin saya katakan adalah pihak kepolisian semakin penting untuk mempertimbangkan penerapan diversi. Kenapa? Ada sekian banyak manfaatnya. Pertama, biaya penegakan hukum ketika kasus diselesaikan secara diversi itu jauh lebih murah daripada diselesaikan secara litigasi. Yang kedua, resiko bahwa pelaku akan mengulangi perbuatannya atau residivisme akan bisa lebih ditekan ketika kasusnya ditangani lewat diversi, bukan lewat litigasi. Yang ketiga, sekiranya korban menginginkan adanya ganti rugi atau restitusi dari pelaku, keinginan itu lebih mudah untuk terrealisasi sekali lagi jika kasusnya diselesaikan lewat mekanisme diversi. Baik. Aib dua keluarga besar pun akan bisa ditutup. Ini sekali lagi pemberian semangat dari saya untuk pihak kepolisian untuk mempertimbangkan penerapan diskresi dan pada akhirnya menyelenggarakan diversi. Baik, itu saran Anda untuk pihak kepolisian. Tetapi kalau saran Anda untuk mungkin ada saat ini ya pasangan suami istri yang mengalami kondisi serupa, KDRT tetapi ada keterikatan masih sayang, masih ada anak. Kompleksitas ya tadi Anda sampaikan, tetapi ada kekhawatiran bahwa KDRT akan berulang. Apa saran Anda? Ya, kalau memang perceraian tidak mungkin dijadikan opsi, maka memang dibutuhkan pihak ketiga dalam pengertian adalah satuan-satuan kerja yang bisa memberikan layanan konseling dan seterusnya. Barangkali jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa memaksa tersangka agar mau menjalani konseling? Nah, pada titik itulah pihak kepolisian diharapkan bisa mendobrak pagar rumah di mana terjadinya KDRT itu. Nah, tidak harus dengan perspektif penegakan hukum, tapi perspektif pelayanan masyarakat. Dan memberikan tekanan ekstra kepada tersangka pelaku, baik itu suami maupun istri, untuk mau menjalani program-program tertentu. Kalau ternyata pihak yang bersangkutan tidak kooperatif, tidak mau menjalani program pengobatan, rehabilitasi atau sejenisnya, maka barulah proses litigasi dilangsungkan. Baik, tapi untuk kasus yang seperti Dr. Kori alami atau kemudian yang di Cikarang alami ini memang proses hukum diversi begitu saran dari Mas Reza yang kemudian harus benar-benar diterapkan. Terima kasih Mas Reza Indragiri, psikologi forensik dan juga Ibtu Desi Triana telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.